Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum kalian simak video pembahasannya, jangan lupa siapkan buku catatan kamu, subscribe, dan like. Sifat yang pertama dari sebuah bilangan berpangkat yaitu untuk A, B, M, N, dan P suatu bilangan real, maka bilangan berpangkat itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini sifat perkalian bilangan berpangkat ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kita langsung lihat contohnya biar lebih jelas. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Oke, artinya kita bisa selesaikan dengan cara 2 pangkat 3 ditambah 5 ya. Hasilnya 2 pangkat 8, nilainya 256. Gampang ya? Kita lihat lagi contoh lainnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, perhatikan di sini ada hurufnya ya, ada variabelnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa kelompokkan dulu dengan suku yang sejenis, ya. Jadi kita kelompokkan yang pertama 4 dikali 2 dikali A pangkat 3 dengan A pangkat 4. Jadi cari yang variabelnya sama dulu, lalu B pangkat 2 dikali dengan B. Nah, kalau udah seperti ini, kita gunakan sifat yang pertama tadi. 4 dikali 2, 8. Dikali, ini jadi penjumlahan ya, 3 tambah 4. Lalu yang ini juga jadi 2 tambah 1. Ingat ya, di sini kalau tidak tertulis pangkat, berarti artinya pangkatnya bernilai 1. Lalu kita selesaikan sampai di sini. Ini jadi 3 ditambah 4, 7. Lalu 2 tambah 1, 3. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, tahap akhir tinggal kalian hilangkan tanda kalinya aja. Jadi 8 A pangkat 7 B pangkat 3. Gimana? Mudah ya? Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Yang berikutnya ada A pangkat M dipangkatkan lagi oleh N ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya nanti kita kalikan ya. Jadi M dikali N. Kita lihat contohnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi oleh 2. Nah, kalau kayak gini penyelesaiannya jadi 2 pangkat 3 kali 2 ya. Jadi 2 pangkat 6. Hasilnya betul 64. Contoh lainnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah ini juga sama. Ini kita kalikan, jadi 7 pangkat 3, 3-nya kita kali 2/3 ya. Nah, ini jadinya kan bentuknya pembagian ya. 3 kita bisa coret, 3 bagi 3 1, berarti nanti hasilnya 7 pangkat 2, nilainya 49. Oke, kita lihat sifat yang berikutnya. A pangkat M dikali B pangkat N, lalu kita pangkatkan oleh P. Nah, nanti berlaku sifat ini M kali P ya. Jadi ini sebenarnya turunan dari yang kedua. Karena di sini ada 2 suku, maka nanti masing-masing pangkatnya kita kalikan dengan P. Jadi M kali P dan N kali P, begitu ya. Kita lihat contohnya. Oke, nah di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini ada tanda kurung ya. Nah, kita selesaikan dulu kalau seperti ini yang ininya dulu nih, yang di dalam kurungnya. Oke, kita langsung jabarkan saja. 3, di sini 3-nya tidak ikut pangkat ya, karena dia tidak ada di dalam kurung. Nah, di sini A pangkat 1 kali 3, ini tertulis 1 ya. B 4 kali 3, lalu C-nya 5 kali 3. Oke, sampai sini jelas. Kita lanjut ke yang suku lainnya. Yang ini 2-nya karena di dalam kurung, jadi ikut kita pangkatkan 2 ya. Ingat ya. Jadi 2 kita akan pangkatkan 2 juga. Jadi 2 pangkat 2, ini min 1 kali 2, lalu B-nya 3 kali 2.
Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kalau udah sampai sini tinggal kita selesaikan saja. Jadi 3 dikali, ini 1 kali 3, 3, lalu B pangkat 12, C pangkat 15. Nah, di sini juga dikali 2 pangkat 24 ya. A pangkat min 2, lalu B-nya pangkat 6. Nah, kalau udah seperti ini, lanjut ke pengelompokan. Kita kelompokkan suku yang sejenis. Nah, di sini 3 dan 4, lalu A pangkat 3 dengan A pangkat min 2, kita kalikan B pangkat 12 dengan B pangkat 6, lalu yang terakhir C pangkat 15. Nah, kita gunakan sifat yang keberapa nih kalau sudah sampai tahap ini? Iya betul, kita gunakan sifat yang pertama, penjumlahan bilangan berpangkat ya. Nah, di sini. Jadi pangkatnya nanti kita jumlahkan ya. Oke, kita 3 kali 4 12. Ini jadi 3 kurang 2. 12 tambah 6, lalu C-nya pangkat 15. Kita selesaikan sampai akhir. 12 dikali A pangkat 1, B-nya pangkat 18, dikali C pangkat 15. Sampai sini tinggal finishnya. Kita buang tanda kalinya, jadi hasil akhirnya 12 A, B pangkat 18, dan C pangkat 15. Bagaimana? Mudah ya? Oke, sekarang kalian sudah punya 3 sifat. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini sifat pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N, ini berlaku sifat A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya kita kurang nih. Kalau tadi yang perkalian, pangkatnya kita jumlah. Ingat, kalau perkalian pangkatnya kita jumlah, kalau pembagian pangkatnya kita kurang. Kita lihat contohnya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Di sini penyelesaiannya berarti 3 pangkat 6 dikurang 4. Hasilnya 3 pangkat 2, nilainya sama dengan 9. Oke. Contoh yang berikutnya, ini bentuknya aljabar ya. Nah, ini sama tipe soal yang sebelumnya. Kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. Karena ini pembagian, berarti nanti yang digunakan sifat pembagian ya. Oke, kita kelompokkan 21 per 7 dikali A pangkat 4 per A pangkat 3 dikali B pangkat 7 per B pangkat 3 dikali C pangkat 8. Di sini tinggal kita selesaikan ya. Ini berlaku sifat yang keempat, berarti kita, ya benar, ini nanti kita kurangkan pangkatnya. Yuk kita tulis 21 bagi 73 dikali A pangkat 4 kurang 3 B 7 kurang 4 dikali C pangkat 8. Oke, kita selesaikan. 3 dikali A pangkat 1 B pangkat 3 dikali C pangkat 8. Tahap akhir, kita buang tanda kalinya. 3 A B pangkat 3 C pangkat 8. Sampai sini paham? Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Sifat yang kelima yaitu A pangkat M per B pangkat N, kita pangkatkan lagi oleh P. Nah, ini sifatnya hampir sama seperti yang nomor 3. Cuman kalau yang nomor 3 tadi perkalian, kalau ini pembagian ya. Prinsipnya sama, nanti pangkatnya kita kalikan dengan P ya. Jadi yang di dalam kurung ini pangkatnya kita kalikan dengan P. Jadi M kali P, lalu N kali P. Oke, kita langsung ke contohnya. 2 pangkat 3 per 3 pangkat 4 kita pangkatkan dengan 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 ya, pangkatnya kita kali, lalu ini 3 per 4 kali 2, hasilnya 2 pangkat 6 per 3 pangkat 8. Nah, sampai sini cukup ya. Kalau kalian mau cari nilainya silahkan. Kita lanjut. Oke, yang berikutnya ini bentuknya aljabar ya. Nah, kalau untuk seperti ini nanti menyelesaikannya kamu bisa selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Baru nanti dikalikan dengan pangkatnya yang di luar tadi. Yuk kita selesaikan.
Di sini pertama kelompokin dulu suku yang sejenis. 15 dibagi 3 dikali R pangkat 3 dibagi R pangkat 2, lalu S pangkat 5 dibagi S dikali T pangkat 4 per T pangkat 6. Jangan lupa tetap ditulis ya pangkat 2-nya. Lalu kita selesaikan di sini. 15 dibagi 3 5. Di sini 3 dikurang 2 karena berlaku sifat yang keempat ya. Tuh, pembagian. Lalu 5 dikurang 1. Lalu T pangkat 4 dikurang 6. Oke, sampai sini. Jangan lupa ditulis pangkat 2-nya ya. Kita lanjutkan, selesaikan yang di dalam kurung dulu. Berarti jadi sama dengan 5 dikali R pangkat 1, 3 kurang 2, 1. 5 kurang 1, 4. Lalu 4 kurang 6, min 2. Oke, sampai sini mudah ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita pangkatkan dengan 2 yang ada di dalam kurung ini. Kita langsung ya. 5 pangkat 2 hasilnya 25 ya. Lalu R pangkat 2 dikali S pangkat 8. 8 ini 4 kali 2. Lalu T nya pangkat min 4. Tinggal tahap akhir dibuang tanda kalinya. Jadi 25 R pangkat 2 S pangkat 8 per T pangkat 4. Ingat sifat bilangan berpangkat negatif ya. Ini kan T pangkat min 4 pangkatnya negatif. Berarti kalau kita mau ubah ke positif, posisinya jadi di sini. Oke, gimana? Paham ya? Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Sifat yang ke-6, A pangkat 0 sama dengan 1. Catatan, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kok bisa ya? Oke, kita lihat penjelasannya. Oke, di sini kita akan coba menunjukkan apakah benar A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Oke, di sini kita mulai, kita misalkan nilai A itu sama dengan 2. Yang pertama ya. Jadi, kita buat di sini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ya. Nah, di sini bebas ya sebenarnya, kamu mau gunakan pangkatnya 3 boleh, 5 boleh. Yang penting nanti penyebutnya pun dia harus bilangan dan bentuk eksponen yang sama ya. Nah, di sini 2 pangkat 3 ini kan 8 hasilnya. Kita tulis di sampingnya, ini untuk mencari nilai ya. 2 pangkat 3 hasilnya juga 8. Nah, ini pembagian, kita gunakan sifat pembagian ya, pembagian bilangan berpangkat. Di sini kan artinya 3 dikurang 3. Ya, 8 bagi 8 di sini hasilnya udah pasti 1. Nah, kita lanjut di sini ya, yang di sebelah kiri 3 kurang 3 ini kan 0, berarti kita bisa tulis 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, terbukti nilainya sama dengan 1. Nah, sekarang kita gunakan A yang lainnya, apakah nilainya tetap sama dengan 1 untuk pangkat 0. Kita ambil A-nya sekarang 3. Oke, kita lakukan hal yang sama. Di sini misalnya Bu Fitri ambil 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Di sini artinya sama dengan nilainya 9 bagi 9 ya. Ini kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, berarti 3 pangkat 2 kurang 2. Hasilnya sama dengan 1. Karena 2 kurang 2 ini 0, berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, nilainya sama ya. Sekarang kita coba lagi kalau angkanya kita buat lebih besar. Misalnya A-nya 10. Kalau kita buat A-nya 10, berarti di sini 10 pangkat 4 per 10 pangkat 4 ya. Jadi 10.000 per 10.000. Nah, di sini jadi 10 pangkat 4 dikurang 4. 10.000 bagi 10.000 nilainya 1 ya. Nah, di sini 4 kurang 4 0. Jadi kita tulis 10 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, sampai sini kita sudah punya 3 yang menunjukkan bahwa nilai dari bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti di sini cukup membuktikan ya bahwa A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Jadi ingat, A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Jadi mau ini nanti 100 pangkat 0 atau 1000 pangkat 0 pun itu tetap hasilnya sama dengan 1. Oke, sekarang kita coba bahas soal-soal latihannya. Oke, soal yang pertama, sederhanakan bentuk eksponen berikut. Oke, di sini
27 pangkat 1/3. Bagaimana ya kalau yang seperti ini? Nah, di sini untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, kuncinya adalah kalian ubah 27 ini menjadi bilangan pangkat dengan bilangan pokok terkecil untuk si 27. Nah, kalian ingat-ingat lagi tuh, 27 itu bilangan berpangkatnya berapa ya? Betul. Kita ubah jadi 3 pangkat 3. Oke, kita tulis di sini 3 pangkat 3. Kita tulis pangkat 1/3. Nah, ini kan berlaku sifat ini ya, pangkat ya. Berarti kita kalikan ini. Kita coret 3-nya. Jadi 3 pangkat 1, nanti hasilnya sama dengan 3. Mudah ya? Oke, soal yang berikutnya 10 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Yang seperti ini bagaimana? Bilangan pokoknya beda ya. Jadi tidak bisa langsung diselesaikan dengan sifat pembagian. Nah, gimana caranya? Nah, 10 dan 2 ini punya persekutuan nggak sih? Punya ya. Dia persekutuannya itu 2. Oke, jadi 10-nya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian yang mengandung unsur 2 ya, karena tadi persekutuannya 2. Nah, kalau gitu 10 kita ubah menjadi bentuk 2 kali 5. Jadi 2 kali 5 jangan lupa ditulis pangkat 6-nya per 2 pangkat 3. Karena di sini 1 ya, karena nggak ada ditulis pangkatnya, ini maknanya 1. Berarti 1 kali 6, 6, lalu dikali 5 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Nah, sekarang dari sini udah kelihatan nih. Ini bilangan pokoknya sama, jadi bisa kita selesaikan dengan sifat pembagian. Nah, kalau yang 5 pangkat 6 ini biarkan saja. Jadi 2 pangkat 6 kurang 3 dikali 5 pangkat 6. 6 kurang 3 hasilnya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, di sini cara menyelesaikannya prinsipnya sama kayak yang nomor 2 tadi. 81 dan 9 ya, di sini kita ubah dulu bentuknya jadi bilangan berpangkat ya. 81 itu kalau ubah dengan bilangan pokok terkecil ya, itu jadi 3 pangkat 4. Kalau 9 itu jadi 3 pangkat 2. Nah, kalau udah sampai sini kita gunakan sifat yang tadi. Ini kita coret 4-nya jadi 3 pangkat 1. Ini juga sama, 2-nya kita coret jadi 3 pangkat 3. Hasilnya jadi 3 pangkat 4 dan nilainya sama dengan 81. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, karena kalian tadi sudah belajar ke 6 sifat, kalian bisa coba untuk penguatan soal-soal latihan baik di modul belajar kalian ataupun di buku paket kalian. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.